Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang soleh solehah, yang insya Allah dirahmati oleh Allah, seluruh yang berderajat. Bulan Ramadan merupakan bulan suci dan penuh keberkahan bagi umat Islam. Keistimewaan Ramadan bukan hanya dari pintu rahmat yang sebesar-besarnya yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pada bulan Ramadan ini juga sewaktu di zaman Rasulullah SAW banyak peristiwa penting yang terjadi. Peristiwa itu bahkan berpengaruh pada peradaban umat Islam hingga saat ini. Bapak mungkin akan menerangkan beberapa peristiwa yang terjadi selama bulan Ramadan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Maka akan menerangkan 4 peristiwa yang terjadi selama bulan Ramadan di waktu ataupun zaman Rasulullah SAW. Pertama, bulan diturunkannya Al-Quran. Penurunan Al-Quran di dalam studi disebut Nuzulul Quran. Jadi pada bulan Ramadan, dalam teorinya penurunan Al-Quran dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, penurunan Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Penurunan Al-Quran yang kedua ini dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah terjadi pada bulan Ramadan. Selanjutnya, penurunan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW yang berlangsung selama 23 tahun, berlangsung secara terinci dan bertahap. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Khusus pada bulan Ramadan kita sebutkan sebagai wahyu pertama. 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq dari ayat ke-1 sampai 5 itu diturunkan pada bulan Ramadan. Tepatnya ada yang mengatakan tanggal 21 Ramadan dan 24 Ramadan. Penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan menunjukkan banyak keutamaan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Itulah yang disebut dengan Syahrul Ramadan. Kedua, wafatnya insan-insan terkasih Rasulullah SAW, yaitu istri tercinta Khadijah binti Khuwailid dan Abu Thalib bin Abdul Al-Muttalib. Semua itu adalah ujian kesabaran untuk Rasulullah SAW. Ditinggalkannya 2 insan terkasih Rasulullah yang terjadi di tahun ke-10 kenabian. 2 orang yang menjadi pembela beliau dalam berdakwah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Khadijah radhiyallahu anha menginfakkan semua kekayaannya demi perjuangan Islam, mulai dari peperangan umat muslim yang memerlukan biaya dan penuh perjuangan. Seluruh kekayaan Khadijah itu diberikan kepada Islam. Selanjutnya paman beliau Abu Thalib, walaupun sampai akhir hayatnya tidak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, tapi jasa Abu Thalib sebagai keluarga dan paman sangat membela dari serangan-serangan pemuka kaum Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, dan Abu Sufyan pada masa itu. Abu Thalib adalah seorang paman yang membela Rasulullah SAW ketika berdakwah. Ketiga, peristiwa Perang Badar. Peristiwa sejarah di bulan Ramadan adalah yang terjadi pada tahun kedua Hijrah, di mana Rasulullah SAW dan para sahabat sudah ada di Madinah. Peristiwa Perang Badar
menandakan di mana permusuhan sikap sengit kaum musyrikin yang berlangsung selama 13 tahun. Peristiwa ini berlangsung ketika Rasulullah SAW ada di Madinah. Puncaknya disebut sebagai Perang Badar, di mana kaum muslimin yang berjumlah 313 orang harus menghadapi 1000 orang kaum Quraisy, dan berakhir dengan kemenangan kaum muslimin adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslim yang memperjuangkan Islam. Peristiwa yang keempat, penaklukan kota Mekah atau disebut Fathul Makkah. Peristiwa ini adalah efek dari ingkarnya kaum kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah yang disepakati bersama Rasulullah SAW. Ini terjadi pada bulan Ramadan pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Perjanjian Hudaybiyah berisi 4 poin. Di antaranya, 1. Kedua belah pihak bersedia menghentikan gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, setiap orang diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW atau menjadi bagian dari kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, kaum muslimin wajib untuk mengembalikan orang Mekah yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW di Madinah tanpa alasan yang benar kepada walinya. Sedangkan kaum kafir Quraisy tidak wajib mengembalikan orang Madinah yang menjadi pengikut mereka. Yang keempat, kunjungan rombongan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ditangguhkan pada tahun berikutnya. Lama kunjungan paling lama adalah 3 hari dan tidak diperbolehkan membawa senjata. Saat sudah terjadi perjanjian Hudaybiyah pada tahun kedua atau 8 Hijriah, perjanjian itu terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Bakr yang bersekutu dengan kafir Quraisy. Mereka menyerang Bani Hujjah yang bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Karena terjadi pelanggaran dari perjanjian Hudaybiyah tersebut. Berdasarkan pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh kaum Quraisy, Nabi Muhammad SAW berangkat ke kota Mekah pada tahun 8 Hijriah dalam rangka Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah dengan kekuatan penuh kaum muslimin membuat gentar pemimpin Quraisy dan berhasil ditaklukkan oleh pasukan Nabi Muhammad SAW pada saat itu bulan Ramadan. Surat An-Nasr turun ketika peristiwa Fathul Makkah atau pembebasan kota Mekah. An-Nasr artinya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari keempat peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan zaman Nabi Muhammad SAW, apa relevansi dan hikmahnya? Pertama, tentang nuzulul Al-Quran, ya. Tentang nuzulul Quran, bagaimana saat ini kita harus betul-betul memposisikan Al-Quran sebagaimana maksud penurunannya Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan pedoman bagi orang-orang yang bertakwa dan menjadi petunjuk terbaik untuk seluruh umat manusia. Kewajiban kita sebagai umat Islam harus membaca, mentadaburi, mengamalkan, memahami isinya, dan harus mendakwahkan, mengajarkan pada orang yang belum mengetahui. Relevansi dan hikmah peristiwa yang kedua adalah kewafatan istri dan paman Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid dan Abu Talib, adalah betapa pentingnya dukungan keluarga di dalam dunia dakwah. Seorang dai tidak bisa dilepaskan dari kehidupan pribadinya. Pada saat tahun kewafatan istri dan pamannya, Rasulullah mengalami kesedihan karena ditinggal
oleh saudara ataupun keluarga yang dicintai. Resiko dari berdakwah tentu saja akan mengalami tantangan-tantangan yang luar biasa. Meskipun dakwah kita tidak seberat Nabi Muhammad SAW yang difitnah, dicaci maki, sampai ingin dibunuh, tapi kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa Rasulullah ketika berdakwah, bahwa untuk menyampaikan kebenaran pasti memiliki tantangan. Relevansi dan hikmah peristiwa yang ketiga dan yang keempat bisa kita satukan, karena ini merupakan suatu perjuangan pertempuran umat Islam, yaitu pertempuran Badar dan Fathul Makkah. Pertama, perlu kita ketahui dakwah Islam itu selalu memiliki tantangan yang sangat luar biasa, termasuk kaum Quraisy. Mereka ingin bertempur menghabiskan Islam. Tentu ujian kita hari ini tidak pernah seberat ujian Rasulullah. Waktu dakwah dulu, tantangan untuk berdakwah tentu masih ada. Pelajaran yang kita bisa ambil bahwa memang menegakkan kebenaran Islam tidak akan pernah mudah dan selalu memiliki tantangan. Selanjutnya, Islam sangat menghormati perjanjian dan perdamaian. Islam sebagai agama dan petunjuk yang baik selalu mengedepankan solusi. Bisa ambil contoh tentang perjanjian Hudaybiyah tersebut yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Menghormati tentang perjanjian tersebut untuk tidak melakukan peperangan selama 10 tahun. Pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Quraisy yang mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Dengan begitu Rasulullah dan kaum muslimin memberikan pelajaran kepada kaum Quraisy dengan melakukan Fathul Makkah, penaklukan dan pembebasan kota Makkah, agar mereka bisa mengambil pelajaran terhadap pelanggaran yang mereka lakukan. Anak-anakku yang soleh-soleha, demikian kultum yang bisa Bapak sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.